Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meru Santi dari semester 6 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan resumen buku saya yang berjudul Jawaban-jawaban ilmiah sederhana terhadap berbagai subhat kontemporer. Bisa dilihat di sini. Oke, baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu istilah kebebasan beragama lahir dengan definisi barunya yang ada di masa kini, seiring dengan lahirnya Deklarasi Internasional untuk Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang dicetuskan pada 10 Desember 1948 Masehi. Ada juga permasalahan yang kedua, menurut Ahlu Zimmah. Menurut beliau adalah orang-orang yang non-muslim dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang tinggal di negara yang masuk di bawah wilayah hukum Islam, yang tidak mau memeluk agama Islam, namun pada saat yang sama mereka tidak menerangi kaum muslim dan rela membayar jizyah, sehingga dengan sebab itu mereka berhak mendapatkan jaminan dari kaum muslimin, yaitu perjanjian dan amanah mereka dalam menjalankan perjanjian tersebut. Ada juga permasalahan yang ketiga, yaitu wanita. Dalam Islam, wanita dapat dinikmati hukum-hukum yang adil, yaitu hukum-hukum yang menjaga hak-hak manusia, yang memperhatikan perbedaan dalam prinsip menghambatan diri kepada Allah. Wanita sama dengan laki-laki, di mana dia diperintahkan untuk taat kepada Allah dan dijanjikan mendapatkan pahalanya, serta dilarang bermaksiat kepada Allah dan diancam dengan hukumannya. Akan tetapi perbedaan fisik dan psikologis di antara keduanya jenis kelamin itu tentunya berpengaruh pada sebagai hukum syariat yang berkaitan dengan khusus dengan masing-masing dari keduanya. Dan ada juga permasalahan keempat, itu tentang pernikahan. Allah telah memperbolehkan bagi para laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang menjadi kesuciannya dari kalangan wanita-wanita mukminah yang wanita-wanita ahli kitab, dan Allah mengharamkan mereka untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Ada juga permasalahan yang kelima, bagian warisan untuk wanita. Allah telah menetapkan hukum-hukum warisan dalam kitabnya, dan Allah telah membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan apa yang dituntut oleh nikmatnya dan rahmatnya yang keluasaan ilmunya. Dalam hal ini membiarkan hal-hal yang dijadikan sebagai objek ijtihad oleh orang yang beristihad atau berbagai bahasa fikih oleh seorang ahli fikih. Ada juga permasalahan yang keenam, negeri Islam dan negeri perang. Negeri yang di dalamnya hukum-hukum Islam berkuasa merupakan negeri dari Islam, yang sebaliknya merupakan negeri kafir. Umat Islam adalah umat yang memiliki risalah samawi yang mengemban tanggung jawab Rabbani terhadap seluruh manusia. Di sini ada juga permasalahan yang ketujuh, haramnya orang-orang yang musyrik untuk memasuki Makkah dan Muharram. Tidak ada keraguan bahwa sebidang tanah yang mulia dan paling suci di muka bumi adalah rumah Allah, Ka'bah, berdasarkan tanah sucinya yang mulia. Nah, adapun kalau dia adalah seorang muslim atau musuh Allah, kemudian dia meminta untuk masuk ke dalam rumahnya, maka itu merupakan perkara yang tidak diterima Allah manusia berkenaan dengan apa yang ada di antara mereka. Lalu bagaimana mungkin hal itu boleh diterima berkenaan dengan hak Allah? Ada juga permasalahan ke
8 ya, larangan Kerajaan Arab Saudi untuk mendirikan tempat-tempat ibadah orang kafir di daerahnya. Kerajaan Arab Saudi dalam larangannya untuk mendirikan tempat-tempat ibadah non-muslim di negaranya itu bertolak dari berbagai titik tolak syariat yang memang harus ditetapkan oleh negara tersebut yang mendapat kehormatan mengurus dua kota suci, Mekah dan Madinah, dan dipimpin Jariah Arab. Ini merupakan hal yang disepakati oleh kaum muslimin dari semenjak dahulu sehingga saat ini ya. Dan ada juga permasalahan ke-9 ya, hukum-hukum had. Islam adalah sistem hukum yang universal, sempurna dan seimbang yang memiliki prinsip akidah, hukum-hukum syariat yang bersifat sosial, tuntutan-tuntutan pendidikan yang saling menguatkan suatu sama lain, dan dengan terkumpulnya hal-hal tersebut melahirkan faktor pendorong kebaikan dan pembangunan menjadi meluas, jalan-jalan keburukan dan hawa nafsu menjadi menyempit. Ada juga permasalahan ke-10, seruan untuk menerapkan syariat Islam. Termasuk hal yang dimaklumi adalah bahwa seorang muslim berusaha untuk mempresentasikan agamanya dan mengaplikasikan keimanannya dalam dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, kemudian negaranya. Dan termasuk hal yang sangat mengherankan, masyarakat muslim didorong untuk menyingkirkan syariat demi menjaga toleransi terbankan kaum mayoritas yang muslim. Dan permasalahan yang ke-11 ya, makna firman Allah, dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Al-Maidah ayat 82. Ayat ini ditanggap muskil bagi sebagai orang yang ketidak mereka terhadap kepada nas-nas lain yang mengajukan tercelanya orang-orang Nasrani. Ada juga permasalahan ke-12 ya, ayat-ayat jihad. Islam adalah agama yang bagi seluruh manusia, Muhammad adalah rasulnya kepada seluruh manusia, dan Quran adalah kitab-kitabnya kepada seluruh manusia. Prinsip dalam berdakwah pada manusia adalah menyampaikan agama Allah secara gamblang dengan penuh nikmat, nasihat yang baik, dan cara yang paling baik. Jika tujuannya ini terhalangi oleh suatu penghalang yang bersifat materi, maka harus berusaha untuk menghilangkannya, yang membuat manusia dapat mendengar kebenaran teguh untuknya, di mana agama seluruhnya menjadi milik Allah. Di sini ada juga permasalahan ke-13 ya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kaum muslim meyakini bahwa agama Allah itu satu, dan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi Allah dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah sama, yaitu agama Islam. Nah, permasalahan ke-14 ya, itu jizyah. Membayar jizyah diwajibkan bagi non-muslim dari kalangan ahli zimmah. Tujuannya yang berdasarkan adalah agama Islam ditujukan kepada milik Allah semata-mata dengan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi dengan tunjukkan kalangan non-muslim dan patuhnya mereka kepada hukum Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya resum dari buku saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.